semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, seperti yang teman-teman udah baca di judul ya, kita akan membahas rencana ataupun jalur pembangunan tol Caringin Cianjur via Puncak atau biasa disebut tol Puncak ya. Ya, kabar ini sudah sempat digembar-gemborkan ya di media massa ataupun di media online sebelumnya ya. Kalau di jalur Puncak nantinya akan dibangun jalan tol. Ya, betul jalan tol ya teman-teman. Ya, saya juga sendiri nggak mengira ternyata jalur Puncak bisa dibangun jalan tol juga ya. Karena memang kalau diperhatikan dari kontur tanahnya pun ya, ini berliku-liku dan lembah ya. Kemudian ada bukit-bukit. Dan ternyata memang bisa dieksekusi ya. Maksudnya bisa direncanakan begitu bahasanya. Memungkinkan untuk di jalur Puncak ini dibangun jalan tol. Ya, sebelumnya ya Pak Dirjen Bina Marga mengadakan pertemuan dengan Komisi 5 DPR ya, dan sempat menyinggung akan perencanaan pembangunan tol Caringin Cianjur ini. Dan kalau teman-teman sudah menyaksikan pembahasan rencana 18.000 km yang akan dibangun di Indonesia ya, jalan tol di channel ini, dan 6.300 diantaranya itu akan dibangun di Pulau Jawa, perencanaan tol Caringin Cianjur ini sudah ada ya, di mana masuk dalam perencanaan jangka panjang, yaitu untuk tahun 2030 sampai dengan 2034. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas ya jalur ataupun perkiraan ya trase pembangunan tol ini. Karena waktu Pak Dirjen Bina Marga ya berkesempatan bertemu dengan Komisi 5 DPR, beliau sempat mempublish ya gambaran ataupun jalur ya pembangunan tol Caringin Cianjur. Tapi memang dikatakan di situ ya, ini adalah potensi alternatif trase yang kemungkinan akan dipilih dengan total panjang sekitar 51,8 km. Nah, kedepannya apakah bisa berubah? Bisa saja ya, karena ini baru awal-awal saja nih ya. Dan di tahun 2023 ini ditargetkan feasibility study-nya juga sudah ada, AMDAL-nya juga sudah ada, dan ditargetkan di tahun 2024 pengadaan lahannya sudah mulai bisa berjalan ya. Kita tunggu aja ya perkembangan dari pembangunan tol ini. Nah, awalnya pembangunan tol ini itu diprakarsai oleh pemerintah, tapi ternyata berdasarkan informasi dari Pak Dirjen sendiri ya, di kesempatan bertemu dengan Komisi 5 DPR ya, ini sudah ada pemprakarsanya dari pihak swasta atau badan usaha ya. Seperti kebanyakan pembangunan jalan tol yang sekarang sudah bisa dibangun ataupun dikelola oleh pihak swasta ya teman-teman. Oke, kita coba langsung aja ya bahas jalur ataupun trase pembangunan tol dari Caringin Cianjur ini ataupun tol Puncak ya teman-teman. Kira-kira akan ada di mana sih gerbang tolnya ya? Kalau dari tadi teman-teman udah ngeliatnya posisi gerbang tolnya, tapi nanti kita coba zoom in ya. Tepatnya tuh di mana sih ya perkiraannya ya? Karena ini sifatnya masih perkiraan ya teman-teman. Saya hanya coba menganalisa dari gambaran trase ataupun jalur pembangunan tol yang sudah dipublish ya di beberapa kesempatan kemarin. Nah, ini perkiraannya seperti ini ya. Jadi jalurnya akan melewati wilayah ataupun daerah mana, sifatnya hanya perkiraan, tidak persis pasti lewat situ ya. Tapi gerbang tolnya, posisi gerbang tolnya posisinya juga tidak terlalu jauh rasanya dengan posisi yang ada dalam trase yang sudah sempat dipublish. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, tol ini seperti namanya akan dimulai dari Caringin. Caringin tuh di mana sih? Caringin itu adalah salah satu gerbang tol dari ruas tol Bocimi ya, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Yang seksi satunya dari Ciawi sampai dengan Cigombong. Nah, titik awalnya di sini ya, teman-teman. Nantinya kalau teman-teman mau masuk ke ruas tol Caringin Cianjur ini ya via Puncak dari arah tol Jagorawi ya, ini tol Jagorawi ya, teman-teman. Ruas tol Jagorawi ini ya. Nah, biasakan kalau teman-teman mau ke arah Puncak harus ambil ataupun arah keluar ke kiri ya. Kita coba lihat pakai street view ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya kalau dari sini ya. Nah, ini dia pelangnya nih ya. Kalau mau ke arah Puncak, Taman Safari Puncak Bandung. Nah, teman-teman harus ambil arah Ciawi, Sukabumi. Nah, ketika sudah masuk ke ruas tol ini sudah masuk ke ruas tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, ketika sudah masuk ke ruas tol Bocimi ini, nanti teman-teman harus keluar ke arah Caringin ya. Ke arah Caringin di Simpang Susun Caringin ataupun gerbang tol Caringin di sini ya. Jadi nggak jauh sih sebenarnya dari pas masuk ya, dari arah Jagorawi. Nah, baru deh masuk ke ruas tol Bocimi, terus pecah di Simpang Susun Caringin buat bisa mengarah ke arah Puncak ya, ke arah Cianjur.
Ya, titik awalnya di sini, kemudian kalau diperhatikan dari perencanaannya itu, ya, trase alternatifnya itu akan mengarah ke timur, ya, mengarah ke timur. Ya, luar biasa ya, ini jalurnya sih bener-bener menantang banget karena bener-bener di bawah Gunung Pangrango ya, teman-teman, ya. Kita coba mengarah ke timur dan mengarah ke utara, ya, mengarah ke utara sedikit dan bertemu dengan gerbang tol pertama, yaitu gerbang tol Megamendung. Ya, kalau dari perhatikan dari tulisannya kayaknya gerbang tol Megamendung, tapi ya kita lihat aja ke depan, kemungkinan pasti bisa berubah nama gerbang tolnya juga ya, teman-teman. Nah, di sini akan ketemu dengan jalan raya di sekitar sini ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat nih ada tempat wisata ya, Dairyland Riverside ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat lebih jelas pakai street view ya. Ya, seperti ini kita coba lihat. Nah, inilah gambaran nantinya kira-kira di sekitar jalan ini akan ada gerbang tol ya. Dari trase ataupun jalur pembangunan yang ada sampai saat ini. Kalau memakai trase yang ada sampai saat ini ya, teman-teman. Nah, kita coba lanjut lagi ya. Kita coba lanjut lagi ke arah timur ya. Nah, jalur pembangunannya akan melengkung seperti ini ya. Melengkung. Ya, ini hanya perkiraan ya. Saya ingatkan lagi, tidak serta-merta pasti akan melewati jalurnya seperti ini. Saya hanya coba menganalisa dari gambaran trase yang sudah sempat beredar. Kemudian mengarah ke arah selatan ya, melengkung seperti ini ya, teman-teman. Kemudian akan bertemu dengan gerbang tol kedua, yaitu gerbang tol Cisarua ya, gerbang tol Cisarua. Ya, di sini nanti akan ada gerbang tol Cisarua. Nah, inilah yang sempat beredar di media online kalau di Bukit Mas ya nantinya akan ada gerbang tol ataupun pintu tol. Jadi narasinya dibentuknya tol puncak akan sampai ke wisata Gunung Mas gitu ya. Nah, Gunung Mas kan ada di sini ya, teman-teman. Puncak Gunung Mas nih, perkebunan teh ya. Nah, memang benar. Jadi di dalam perencanaannya itu trasenya kalau saya perhatikan ada gerbang tol di titik ini, teman-teman ya. Kalau kita coba lihat pakai street view lagi ya. Kita lihat pakai street view lagi. Penampakan jalanan puncaknya itu akan seperti apa sih? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya, di sekitar sinilah ya nantinya akan ada gerbang tol ya di sekitar sini. Perkiraan ya, teman-teman. Akan ada pintu tol di titik area sekitar sini ya. Nah, kita coba lagi mengarah ke arah berikutnya ya. Ke arah timur ya. Nah, ini sih nggak mudah banget sih kalau saya perhatikan ya. Karena di dalam perencanaannya pun kalau teman-teman saksikan ya, di sini ada panjang tunnel ya. Ada panjang tunnel, artiannya mungkin ya. Ini akan dibangun beberapa tunnel dalam pembangunan tol Caringin Cianjur ini. Karena memang tidak menutup kemungkinan akan dibangun tunnel seperti Cisumdawu gitu ya. Karena akan melewati bukit-bukit, nggak mungkin bukitnya dikeruk begitu ya. Pasti akan dibor, ya kan? Ya, itu yang teknis pekerjaan yang orang awam seperti saya ini yang seharusnya bisa pahami begitu ya. Tapi lihat aja nanti ya perkembangan pembangunannya seperti apa. Kita coba lanjutkan lagi, kita akan mengarah ke timur. Ya, kita akan mengarah ke timur. Nah, di sini juga ada bukit yang luar biasa ya. Nah, kemudian di sini akan ada gerbang tol berikutnya ya. Tidak jauh dari Cisarua ya. Yaitu ada gerbang tol, sebenarnya jauh juga sih sebenarnya karena di sini ada Puncak Pas ya dan Masjid Attawun nih ya, masjid yang memang udah nggak asing lagi buat wisatawan puncak ya karena berada di ketinggian yang cukup ya, yang cukup tinggi, nggak jauh dari Puncak Pas ya. Puncak Pas di sini, dan di sini ada gerbang tol berikutnya. Nah, ini untuk gerbang tol, penamaan gerbang tolnya ini saya hanya memperkirakan aja karena dari trasenya tulisannya agak kurang jelas. Saya pun belum dapat informasi yang lebih pastinya. Tapi kalau saya perhatikan dari wilayahnya, ini udah masuk wilayah Cipanas ya, teman-teman. Cipanas, mungkin gerbang tol Cipanas atau seperti apa. Ya, nanti kita lihat aja. Nanti kalau ada perkembangan tuh, ada update terbarunya akan saya update lagi. Nah, di sinilah perkiraan dari pintu tol berikutnya ya, pintu tol ketiga ya, teman-teman. Pintu tol ketiga di sini nanti akan ada gerbang tol di sini, di sekitar sini ya, teman-teman. Kita coba lihat penampakannya dari street view. Nah, seperti inilah ya. Di sekitar sini nanti akan dibangun gerbang tol. Nah, ya kalau misalkan trase ini dipakai ya, dipakai ataupun digunakan. Sedangkan ada kemungkinan untuk bisa berubah ke depannya. Karena ini masih awal-awal sekali gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi ya jalur pembangunannya ya ke sisi sebelah kanan. Nah, ini akan alur ataupun jalurnya seperti ini ya, teman-teman. Perkiraannya seperti ini, akan mengarah ke timur dan ada gerbang tol berikutnya ya.
yaitu yang berada di sekitar wilayah Sukaresmi ya. Tapi berbeda dengan gerbang tol lainnya, kalau dari perencanaannya ini dia terkoneksi dengan jalan seperti jalan pedesaan ya, Jalan Mariwati namanya ini ya. Jalan apa ya? Mariwati, betul ya, Jalan Mariwati. Jadi tidak terkoneksi dengan jalan raya puncaknya nih, maksudnya jalan utama di kawasan puncaknya ya teman-teman. Jadi nggak terkoneksi dengan jalan provinsi lah ya tepatnya ya. Jadi terkoneksi dengan jalan ya di sekitar sini nih, wilayah sekitar sini ya teman-teman. Dan udah masuk wilayah Cianjur juga nih ya, Jalan Mariwati. Coba kita lihat pakai street view apakah bisa. Nah, sekitar sini nih seharusnya nih ya. Akan dibangun gerbang tol. Tapi kalau dari wilayahnya kayaknya nggak memungkinkan ya. Wilayahnya jalannya juga sempit ya, tidak lebar ya. Ya namanya juga masih jalur alternatif ya, maksudnya trase alternatif yang kemungkinan bisa berubah ke depannya. Ya, nanti mungkin ketika sudah ada visibility study akan lebih penempatan ataupun penentuan lokasinya akan lebih layak lagi begitu ya ke depannya seperti apa ya. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Ini akan mengarah ke selatan ya, turun ke bawah gitu ya, ke arah selatan, ke arah Cianjur ya, melewati wilayah yang seperti ini ya. Ya, seperti teman-teman saksikan ya, mengarah ke selatan ya, dan nanti akan terkoneksi dengan jalan provinsi di sini ya teman-teman ya, akan terkoneksi dengan jalan provinsi di sekitar Cianjur ini. Jadi sudah langsung masuk ke pusat kota Cianjur teman-teman ya. Nah di sini kita sudah tahu ya, di sini juga ada rencana pembangunan tol Sukabumi Cianjur Padalarang ya. Nah, kalau di perencanaannya seharusnya ini akan terkoneksi juga sih dengan ruas tol Cianjur Padalarang ya, Sukabumi Cianjur Padalarang. Tapi sampai saat ini pun ya, update terbaru dari rencana pembangunan tol Sukabumi Cianjur Padalarang pun saya pun belum ada lagi nih update terbarunya, dan trase yang ada di ini ya, yang teman-teman saksikan pun bisa berubah juga ke depannya. Yang pasti seharusnya akan terkoneksi dengan ruas tol dari Caringin Cianjur. Karena biasanya kalau dua ruas tol yang berbeda bertemu pastinya terkoneksi. Biasanya seperti itu. Ya paling ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Rencana dari pembangunan ruas tol Caringin Cianjur ya. Yang memang medannya juga nggak mudah karena konturnya berbukit, berlembah. Dan di sini nantinya ya Gunung Pangrango akan dikelilingi jalan tol ya, dari sisi utara yaitu Caringin Cianjur, dari sisi selatan yaitu Ciawi Sukabumi ya. Sukabumi Cianjur ya. Ya memang banyak di antara teman-teman berkomentar begitu ya, ngapain lagi sih dibikin tol di puncak gitu ya. Toh nanti juga pasti bakal tetap macet karena keluarnya di Jalan Raya Puncak juga ya. Kan udah ada ini juga tol Bocimi ya, difokuskan saja sama Bocimi. Ya bisa seperti itu juga, cuma kalau saya lebih mengarah berpikirnya ke arah positif saja ya teman-teman. Karena area puncak juga sudah terlalu padat ya. Mungkin pembangunan tol ini pun bisa menjadi bypass dari teman-teman yang mengarah dari Jakarta, bisa langsung menuju ke Cisarua, tempat wisata di sekitar situ. Jadi nggak bertumpuk lagi di Gadok ya, yang memang udah padat banget sampai hari ini. Yang hari biasa pun kemacetannya kadang suka timbul karena memang banyak angkot juga ya, dan banyak aktivitas di sekitar Gadok ya, pertemuan antara ruas tol Jagorawi ini dengan area puncak di sekitar sini. Dan nanti teman-teman yang mau ke Cianjur ya, bisa ada dua akses ya. Ada dua akses, mau dari selatan ataupun dari utara, bisa terpecah begitu. Jadi aksesibilitas ataupun jalannya bisa lebih banyak lagi teman-teman. Karena memang wilayah Indonesia pun saya sudah pernah singgung, kenapa sih di Indonesia perlu banyak jalan tol? Karena wilayahnya pun banyak teman-teman. Kalau ngandalin pembangunan jalan provinsi begitu, jalan kabupaten, kalau saya pribadi akselerasi pembangunannya pun tidak secepat kalau dilakukan pembangunan dengan mekanisme investasi dengan pembangunan jalan tol ya teman-teman. Pada intinya yang penting jalannya ada dulu. Kalau saya sih berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya silakan saja karena ini sifatnya subjektif aja ya pemikirannya. Tapi yang penting sekarang infrastruktur jalan yang sudah ada sampai hari ini sejujurnya sangat membantu saya. Yang tadinya saya pikir di sini kok nggak ada jalan tol ya, karena memakan waktu yang cukup lama nih kalau lewat jalan provinsi. Tapi sampai saat ini teman-teman bisa merasakan pembangunan infrastruktur jalan sungguh masifnya luar biasa, khususnya di Pulau Jawa ya. Dan itu sangat membantu aksesibilitas dan mobilitas kita untuk berpergian ataupun perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kita harapkan aja ya, semoga infrastruktur ini akan membawa manfaat yang lebih baik. Saya pun berharap juga pembangunan transportasi juga tetap dijalankan
Ya, saya juga pribadi saya juga lebih enak kalau transportasi umum ada ya. Apalagi waktu itu saya sempat bahas ya jalur pembangunan MRT dan LRT. Itu kalau jadi ya jalur pembangunan MRT dan LRT Jabodetabek ya. Teman-teman belum saksikan bisa cek videonya di channel ini. Itu saya sih bakal jarang bawa kendaraan sih. Karena jalurnya begitu masif. Tapi fakta yang paling menarik yang paling saya tahu ya sampai saat ini bahwasannya modal untuk bikin jalur transportasi umum ya, maksudnya fasilitas transportasi umum itu jauh lebih gede investasinya ketimbang jalan tol. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan untuk akselerasi pembangunan ke depannya seperti apa begitu ya. Karena pasti yang kita tahu kita sangat lebih butuh begitu jalur ataupun jalan tambahan yang ada sampai saat ini ke depannya harus lebih bisa ditambah lagi agar aksesibilitas mobilitas bisa lebih diperlancar lagi dan efeknya ekonomi pun bisa lebih meningkat lagi. Ya, paling itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita harapkan aja semoga pembangunan yang ada sampai saat ini bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.